X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wiswana terkait dengan pembahasan kita kali ini tentang SKKNI MSDM khususnya tentang hubungan industrial. Sebelum kita menyimak materi kita kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan video safety induction. Halo rekan semua, selamat datang di media pelatihan online PT Berantas Abipraya. Sebelum kita memulai pelatihan ini, ada baiknya saya menyampaikan aturan main dari pelatihan online ini. Siapkan semua peralatan yang akan digunakan selama pelatihan, seperti komputer, headset, buku catatan, dan lainnya yang dianggap perlu. Pastikan semua dalam keadaan siap digunakan. Pastikan pencahayaan di ruangan Anda dapat menerangi dengan baik. Dan pastikan juga jarak layar komputer dengan mata jangan terlalu dekat. Tempat duduk yang nyaman, sandaran yang tegak. Hindari semua bentuk pengganggu seperti dering telepon dan suara-suara yang sekiranya tidak diperlukan. Matikan mikrofon dan buka kameranya agar wajah kita dapat terlihat. Nah, selamat mengikuti pelatihan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video tentang safety induction. Sebelum kita memulai perbincangan kita kali ini, ayo mari kita sama-sama berdoa, mengharapkan ridho Allah dan keberkahan atas materi ini, mudah-mudahan jadi manfaat buat Anda semua. Kali ini kita akan bicara tentang hubungan industrial, khususnya tentang menyusun peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama. Tujuan dan sasaran pelatihan berbasis kompetensi SKKNI MSDM ini memiliki tema tentang hubungan industrial. Topiknya menyusun peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama yang biasa disingkat PP atau PKB. Tujuan pelatihan serta setelah mengikuti materi ini diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menyusun peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama PP ataupun PKB. Sasarannya adalah para pengelola SDM, pengelola hubungan industrial, serikat pekerja, peminat hubungan industrial, dan rekan-rekan yang ingin melakukan sertifikasi hubungan industrial. Pada kali ini, kita akan pertegas pembicaraan kita. Jadi judul unit kompetensinya itu menyusun peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama. Salah satu dari 8 unit kompetensi dalam skema hubungan industrial. Di dalam konteks kita membicarakan tentang menyusun peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama ini, ada dua hal penting. Dua aspek ini yang sangat mendasar terkait dengan hal tersebut yang terhubung dengan topik kita kali ini. Dua hal itu adalah menyusun dan menerapkan peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama. Aspek menyusun, konten peraturan perusahaan dan atau PKB diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masukan dari pemangku kepentingan. Maksudnya mengidentifikasi adalah melihat, mengkoordinasikan hal-hal apa saja yang harus menjadi konten atau isi dari peraturan perusahaan atau PKB tersebut. Yang kedua, peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama disusun atau dirundingkan untuk diajukan ke instansi yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan dan bukti terdaftar. Kaitan dengan menerapkan, yang pertama, PP atau PKB yang telah disusun tadi atau disepakati untuk PKB diajukan ke instansi yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan dan bukti terdaftar. Yang kedua,
program sosialisasi. Wajib bagi peraturan perusahaan atau PKB untuk dilakukan sosialisasi yang telah disahkan dan atau didaftarkan, dilaksanakan sesuai standar. Itulah hal penting dari menyusun PP dan ataupun PKB. Baik, sekarang kita akan masuk ke peraturan perusahaan. Apa itu peraturan perusahaan? Peraturan yang dibuat secara tulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan atau tata tertib perusahaan, di mana setiap orang diwajibkan taat dan patuh untuk menjalankan semua peraturan tersebut tanpa kecuali. Jadi, perusahaan atau organisasi usaha yang jumlah karyawannya minimal ada 10 orang, maka wajib perusahaan untuk mengadakan yang namanya peraturan perusahaan. Apa saja isinya? Secara umum, isi dari peraturan perusahaan itu nama, tempat kedudukan dan alamat perusahaan, nomor, tanggal pencatatan peraturan perusahaan, hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat-syarat dan kondisi kerja, mekanisme penyelesaiannya terkait dengan industrial dan tata tertib perusahaan. Secara umum, itulah isi. Kemudian tentang perjanjian kerja bersama. Apa itu perjanjian kerja bersama? Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh, beberapa serikat pekerja atau beberapa pengusaha, di mana aturan tersebut memuat tentang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini yang akan mengatur apabila terjadi perselisihan hubungan industrial. Karena di dalam konteks perselisihan hubungan industrial itu ada tentang hak, tentang kepentingan, tentang PHK, serta perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh. Cakupan isi PKB atau perjanjian kerja bersama apa saja? Antara lain, nama dan tempat kedudukan dan alamat serikat pekerja, nama dan tempat dan kedudukan alamat perusahaan, nomor, tanggal pencatatan serikat pekerja pada instansi yang tepat, hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja, begitu juga dan hak kewajiban dari pekerja itu sendiri, syarat-syarat dan kondisi kerja, cara-cara penyelesaian perbedaan pendapat antara serikat pekerja dan pengusaha, tata tertib perusahaan. Nah, kewajiban para pihak menjadi hal yang terikat kedua belah pihak, baik itu dari pengusaha maupun dari serikat pekerja, begitu juga dengan karyawannya. Karena setiap yang berada dalam suatu organisasi terkait dengan PKB tersebut wajib untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalamnya. Wajib memberitahukan kepada seluruh karyawan, pengusaha harus mencetak dan membagikan kepada pihak biaya perusahaan. Pengusaha mendaftarkan kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dan inilah hal-hal yang menjadi penting dengan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Adapun kesamaan dan perbedaan di antara keduanya, jika peraturan perusahaan itu dibuat berdasarkan mandatori, 10 orang dalam satu organisasi harus ada peraturan perusahaan, tapi dibuat atas inisiatif perusahaan. Tetapi kalau misalnya perjanjian kerja bersama dibuat berdasarkan kesepakatan dengan serikat pekerja, tetapi kedua-duanya kesamaannya itu harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan, harus diketahui oleh seluruh karyawan. Nah, tugas kewajiban perusahaan lah bersama-sama dengan serikat pekerja untuk bisa mensosialisasikan hal itu. Biasanya dicetak dalam buku, ya, bisa dicetak dalam buku. Nah, demikian kira-kira isi dari konten kita kali ini. Tapi kalau Anda ingin jelas lagi terkait dengan masalah kita ini, terkait dengan pembahasan ini, silakan Anda bisa mengakses YouTube channel saya, Dr. Aris Yuswana Forum, di mana Anda bisa mengikuti secara lebih jelas tentang isi dari bagaimana menyusun peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ini semua bisa ada manfaatnya buat Anda dan memprovokasi Anda untuk bisa belajar lebih jauh tentang bagaimana menyusun peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Silakan Anda menikmati channel YouTube-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.